Betul-betul. Dan Habib bisa sabar menghadapi orang kayak gitu ya. Di awal, tapi lama-kelamaan juga wah. Ya karena yang tadi saya bilang di awal ya, dia sudah menghina agama, menghina orang Udah tua, keterlaluan gitu ya. suatu hal yang sensitif gitu. Bagi siapapun, tidak pandang bulu agamanya apa. Ya pasti agama manapun, ketika dihina, apakah mereka bisa tidak marah? Pasti mereka akan mati-matian membela agamanya. Makanya kan kita sering melihat gitu peperangan antar agama. Ya, itu bukan zaman sekarang aja ya, dari zaman dulu gitu. Selalu ada peperangan yang menamakan agama. Karena agama manapun itu tidak ingin agamanya dihina. Nah kalau ini Pak, yang orang tuanya pengen punya anak kayak Habib nih, harus ngapain nih jadi dari mulai sekarang nih Pak? Ya harus sejak kecil menanamkan sifat-sifat positif. Ya, misalnya kita ingin memiliki anak yang sabar. Iya. Ya, Kayak bapaknya tadi tuh ya. Ya, kita juga harus menanamkan ke anak kita betapa pentingnya memiliki sifat sabar. Dan itu bukan pas kecil aja ya, pas gede pun masih Terus, karena penanaman sikap itu tidak boleh berhenti ketika waktu kecil saja. Iya. Terbukti ya Pak ya, karena kan bapaknya masih terlibat gitu. Alih gitu kan. Ketika anaknya macam-macam, ya meskipun bukan kesalahan anaknya 100% ya, tetap kena teguran. Nah, disinilah kita dapat belajar gitu bahwa penanaman karakter itu tidak kenal waktu. Ya, misalnya anak pas kecil aja harus nurut, ya harus beretika, harus menghargai orang. Gitu. Pas sudah besar anak tidak diingatkan, ya itu salah juga. Iya sih banyak paradigma seperti itu Pak. Benar. Kalau udah dewasa ya sudah, dia punya jalan sendiri. Iya. Memang enggak gitu ya? Benar, lo gue gitu kan, lo udah punya hidup lo sendiri. Ya, jadi lo mau bener mau nggak bener tuh urusan lo deh, dosa-dosa lo deh, kayak gitu. Ya, jadi orang tua itu kesannya lepas tangan. Ya, padahal kalau orang tua sampai lepas tangan, selagi kitanya masih hidup, ya Ke bawah-bawah juga. pasti. Ya, jangan ini ya di akhirat ya. Iya. Di akhirat nanti dunia juga. Ya, ini anak siapa nih? Ya, pasti kita keluarga juga malu. Kalau anak kita bikin sensasi, bukan sensasi yang baik ya. Negatif Pak. Ya, sensasi yang negatif. Nah, disinilah pentingnya kita sebagai sebuah keluarga itu harus saling mengingatkan. Ya, jadi kalau kita ingin memiliki anak seperti Habib Nurmagomedov, ya kita harus mau berupaya sejak anak kita kecil, kita menanamkan sifat-sifat yang baik kepada anak kita. Dan selalu kita kontrol, kita ingatkan terus, ya, agar hal tersebut menjadi karakter di dalam diri anak kita. Karena tidak ada sesuatu hal yang baik di masa depan kalau kita tidak memulainya dari sekarang. Dan orang tua juga harus pandai mencontohkan ya Pak ya. Benar. Jangan nyuruh sabar-sabar, orang tua yang marah-marah. Itu kan sempat kita bahas ya di podcast sebelumnya ya. Iya, karena bapaknya Habib juga terkenal. Ya kalau misalnya Habibnya sabar kayak gitu, berarti bapaknya harus lebih sabar lagi gitu. Benar. Iya. Karena memang ya ayahnya Habib ini bukan yang tadi saya bilang ya, bukan orang awam, dia juga seorang petarung gitu. Biasanya kan seorang petarung juga memiliki ego, juga harusnya gitu kan. Dia keras, gitu. Tetapi kok dia mengajarkan malah kelembutan. Dia mengajarkan untuk memaafkan. Nah di sini yang saya salut dia. Betul. Ini dilakukan oleh seorang petarung.
aneh gitu. Iya. Baru lukain gitu jadi. Ya biasanya kan kalau misalnya kita bicara mengenai seorang petarung ya, Apalagi gulat-gulat gitu ya, Smackdown lah, Smackdown. Misalnya seperti seorang Mike Tyson, Iya. dia anak jalanan, keras kehidupannya, makanya dia menjadi seorang yang memiliki mental yang kuat gitu. Ketika bertarung, karena dia memiliki mental anak jalanan, itu yang dia bawa gitu ke dalam pertarungannya dia. Makanya lawannya juga sudah jiper di awal gitu, takutan. Ya. Karena Mike Tyson ini yang memang mantan petarung jalanan, beda mentalnya. Sama yang dilatih gitu. Iya, selama yang dilatih normal. Iya. Tetapi KBP ini bukan petarung jalanan. Baik-baik, nggak pakai tato juga. Benar. Tetapi yang bisa kita lihat, dia tidak terkalahkan. Ya karena dalam pertarungan yang saya lihat ya, kalau kita mau memenangkan sebuah pertarungan, salah kalau kita terbawa emosi. Ya, karena ketika kita terbawa emosi dalam pertarungan, pasti kita tidak dapat berpikir dengan jernih. Yang ada lawan kita memanfaatkan. Ya, kita nafsu doang, lawan Iya, manfaatin gitu ya. benar. Nah, dan saya lihat KBP ini dia begitu tenang gitu di dalam pertarungannya. Pasti kan hal tersebut memang sudah menjadi jati dirinya gitu. Meskipun dalam pertarungan dia selalu membawa karakter yang penuh dengan ketenangan. Ya. Karena ini tidak mungkin bisa tiba-tiba gitu muncul ketenangan kalau kita tidak pernah melatihnya. Nah, disinilah hal yang saya kagumi gitu, ya, sosok seorang KBP ini. Dan satu lagi nih Pak yang mau saya menarik itu KBP itu taat beragama gitu Pak. Ya, Itu gimana? itu ada pengaruhnya nggak? pastinya ada. Iya. Pastinya ada. Karena orang tuanya juga sangat taat beragama. Ya. Dia juga mengajarkan nilai-nilai agama ke dalam diri KBP. Ya. Betul. Jadi bukan hanya sekedar diajarin teknik bertarung ya, Iya. tapi juga diajarkan nilai-nilai agama, dan itu yang menjadi karakter seorang KBP. Kan dia Kalau pikir-pikir iya ya benar. benar. Iya betul. Karena di agama manapun pasti mengajarkan kebaikan, ya, mengajarkan bagaimana kita menghargai sesama, ya meskipun dia musuh kita. Dan itulah yang KBP pegang gitu di dalam kehidupannya. Jadi ternyata agama juga ada ambil alih di situ ya dalam pembentukan karakter gitu kan. Benar. Dan saya bisa melihatnya gitu. Ini ada kejadian lucu nih ketika KBP diwawancari oleh seorang wanita. Ya. Iya betul. KBP sampai salah tingkah. Biasanya kan kalau orang diwawancara pasti dia melihat mata lawan bicaranya ya. Iya. KBP itu sampai tidak mau melihat mata lawan bicaranya. Mungkin diajarin orang tua begitu. Karena kalau di tradisi Islam, ya, menatap lawan jenis kan memang tidak dibenarkan. Betul. Dan KBP dia seorang petarung UFC loh. Iya. Kita sering lihat gitu di dalam pertarungan UFC ya, di dalam kompetisi UFC itu banyak sekali wanita-wanita yang tidak memakai pakaian yang seharusnya ya, yang harus mereka pakai gitu. Iya, kurang bahan lah itu. Kurang sopan. Nah, tetapi KBP tidak terpengaruh gitu. Kuat jadi. Iya. Kuat godaan. Padahal godaan itu ada di sekelilingnya dia. Dan kalau dia mau, saya yakin dia pasti bisa melakukan hal-hal yang negatif. Dia punya uang, dia terkenal. Ya. Siapa sih perempuan yang nggak mau sama dia gitu? Tapi dia tetap setia gitu kan. Nah ini pasti kan nilai-nilai agama yang KBP pegang gitu. Gak mungkin dia bisa seperti itu kalau dia tidak memiliki nilai-nilai agama di dalam kehidupannya.
Oh iya, jadi orang tua pun jangan lupa tuh ketika mendidik anak dari kecil juga nilai agama ditanamkan juga ya Pak ya. Benar, tapi pendidikan agama yang bukan hanya, ya mohon maaf ya, menghafal, Oh iya, hafalan. tetapi nilai-nilai agama yang harus kita tanamkan ke Yang anak. kayak BPT. Iya, bener. Ya bahwa kita harus menghargai lawan jenis, ya. Kita harus sopan terhadap mereka. Nah, di sini akhirnya anak merasa bahwa hal itu patut dia lakukan ketika dia dewasa. Tetapi hal itu kalau tidak diajarkan sejak kecil, ya bagaimana hal tersebut bisa menjadi karakter? Iya. Iya, ternyata berharga ya, sesuatu hal yang kecil yang dianggap sepele kayak menghargai gitu-gitu ternyata sangat bernilai tinggi gitu ketika sudah Iya. dewasa gitu ya. Itu harus ditanamkan sejak anak usia kecil. Gitu. Dan kalau misalnya gini Pak, kalau misalnya Habib nih, Habib kan sekarang udah yang ini pengaruh ibunya gitu Pak, pengaruh ibunya tuh di dalam mendidik Habib kan tadi sampai Habib itu patuh sama ibu. Ya, Apa ya maksudnya bagaimana sih caranya biar kan ada tuh kadang anak-anak itu nggak sama ibu tuh kayak nggak nentang terus ya. ya kayak nentang Benar. terus gitu, kayak nentang terus kalau sama ibu, kalau sama ayah kadang rada takut gitu. Nah, bagaimana tuh kalau biar Tapi memang ini kembali lagi ke sosok seorang ayah. Karena sosok seorang ayah ini kan kepala keluarga. Dialah nakoda di dalam keluarga. Jadi, kalau seorang ayah tidak dapat menanamkan sikap hormat kepada anaknya, ya, untuk menghargai ibunya, saya meyakini seorang anak juga tidak akan pernah menghargai ibunya. Ya. Nah, di sini pentingnya sosok seorang ayah yang dapat menanamkan ya, nilai-nilai positif tersebut ke dalam diri anak. Iya ya, sampai ayahnya sudah meninggal Benar. diingat gitu. Benar. Oh iya. Tetap dia respect dengan ibunya. Saya meyakini ayahnya Kebib menanamkan ke anaknya bahwa dia harus menghormati sosok seorang ibu. Iya betul juga. Karena kalau tidak mungkin Kebib berani gitu mempertaruhkan karirnya karena perintah seorang ibu. Iya kan yang kayak sering ini kan ayahnya tuh nggak pernah Iya. ibunya kan. Iya, Tapi ketika ibunya berkata pun ternyata oh iya juga. benar. Iya. Karena memang kan seorang ayah ini dia sebagai kepala keluarga ya harus bertanggung jawab terhadap keluarganya. Nah, terutama anak dan istrinya itu. Iya. Kalau anak-anaknya tidak menghormati ibunya, pasti ada yang salah terhadap sosok seorang ayah ini gitu. Secara tidak langsung ya Pak ya. Kan secara langsung gitu. Secara tersiratnya gitu ayah ini tidak pernah menegur kalau Iya. ayah apa ya kalau anaknya macam-macam sama ibunya gitu ya. Iya, saya pernah melihat gitu ya. Meskipun ini sebuah kejadian di film gitu. Ada seorang anak yang ketika dimarahi oleh ibunya, si anak ini malah nyaut. Nah, biasanya kayak Terus gitu. ayahnya langsung marah di situ. Kamu hormati ibu kamu. Ya. Kalau ibu kamu ngomong, kamu diam. Nah, di situ aja saya bisa melihat seorang ayah memiliki pengaruh, influence, ya, terhadap anaknya untuk menghormati ibunya. Dia tidak diam aja. Iya betul, tidak membiarkan gitu. Seharusnya seperti itu. Ketika anaknya nyautin ibunya, langsung ayahnya intervensi agar anaknya ini respect dengan ibunya. Nah ini yang seharusnya seorang ayah lakukan. Ya, jadi ayah sama ibu tuh harus kompak. harus kompak. Kalau pengen punya anak kayak Habib itu harus kompak tuh mau nggak mau tuh. Benar, makanya pentingnya kita belajar parenting. Iya. Kalau kita ingin memiliki anak seorang Kebib, ya, mau nggak mau sebagai orang tua kita harus menjadi orang tua yang pembelajar. Iya. Terutama kita harus mau mempelajari bagaimana caranya menjadi orang tua yang baik,
benar dan bagus. Oke, sangat jelas ya Pak bahwa Habib itu seperti itu bukan dari didikan yang biasa-biasa saja. Ya, atau nggak terjadi tiba-tiba. Iya, tiba-tiba dari wah, sambet apa gitu ya, langsung hebat dan langsung hormat sama orang tua gitu. Iya. Nggak kayak gitu ya Pak, nggak ada yang kayak Nggak gitu ya Pak. mungkin. Yang mungkin dan kembali lagi semua itu kepada orang tua. Iya. Jadi bagaimana orang tuanya mendidiknya dari kecil sampai ternyata nggak kecil doang gitu, sampai besar juga masih harus terus ya. Karena tidak ada ya hal yang instan. Iya, dan yakinlah bahwa setiap apapun yang dilakukan untuk niat baik kita mendidik Mendidik anak itu pasti ada buahnya pada suatu Benar. saat. Oke, terima kasih Pak. Oke, Kayaknya sama-sama. seru juga nih Habib kayaknya. Semoga Tapi bermanfaat. ya, nih, dan mudah-mudahan ada atlet-atlet yang lain yang mencontohkan seperti itu. Ya, terutama atlet Indonesia. Iya. Atlet Indonesia yang bertanding di UFC. Iya, mudah-mudahan kita tunggu saja Pak ya. Oke, bagi yang ingin yang berkomentar silakan, dan silakan ada pertanyaan tentang motivating, parenting dan coaching, silakan langsung komen aja di bawah sini, dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.